Bab 501, Pelarian Hebat. Tidak, ayah ini baru saja kehilangan segalanya. Aku hanya memiliki tubuh jiwa dan aku bahkan tidak bisa menggunakan apapun di tungku peleburan kosmik selain darah iblis raksasa. Anjing Puk itu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Pada saat ini, Lin Ming bahkan tidak peduli tentang hal ini. Sejak orang-orang tua penghancur kehidupan itu bergegas pergi hingga sekarang, waktu yang dihabiskan hampir habis. Dia harus pergi secepat mungkin. Namun, melarikan diri seperti ini bukanlah hal yang baik. Jika orang lain curiga bahwa Lin Ming adalah pelakunya, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia masih akan membawa bencana besar pada Divine Phoenix Island. Lin Ming dengan cepat mengaktifkan kembali 8 kolom naga melingkar dari Eight Dragon Jade Light Array. Setelah beberapa saat, naga bertanduk 8 mulai memancarkan cahaya fajar yang berkilauan lagi, dan arai fajar giok 8 naga sekali lagi aktif. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan mayat dari cincin spasialnya. Mayat ini adalah milik penatua inti berputar wilayah setan Laut Selatan yang telah dia bunuh. Setelah itu, ketika Lin Ming membuka Magic Cube lagi, itu dengan esensi darah dari Elder Inti berputar ini. Lin Ming melepas salah satu cincin spasial miliknya dan menyelipkannya ke jari Revolving Core Elder. Kemudian, dia mundur 4 atau 5 langkah dan dengan santai melemparkan mayat itu ke arah arai cahaya giok 8 naga. Cahaya fajar yang menyala-menyala sekali, dan mayat itu langsung disambar, langsung berubah menjadi abu. Jadi, selain 2 tumpukan abu dari para master penghancur kehidupan lama itu, ada tumpukan abu ketiga. Adapun cincin spasial hitam hangus Lin Ming, yang juga tercampur dalam abu. Anjing pesek itu melirik ke arah Lin Ming dengan heran, "Wah, kamu cukup pintar. Jika kamu melakukan ini maka kamu mungkin benar-benar beruntung bisa menyelesaikan masalahmu." Saat anjing pesek itu memikirkan semua orang tua penghancur kehidupan itu dan betapa besar harga yang harus mereka bayar untuk datang ke sini, namun harta terbesar sebenarnya di sini dikantongi oleh anak laki-laki ini sementara mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi dan siapa yang telah melakukannya. Memikirkan hal ini, si pesek tanpa sadar menelusuri hidung pendeknya sendiri. Jika dia benar-benar bertahan dengan tubuh ini maka suatu hari dia mungkin yang akan jatuh ke dalam parit. Saat pesek itu tenggelam dalam pikirannya, dia menemukan bahwa Lin Ming sudah bergerak menuju pintu masuk gua. "Hei, tunggu orang suci ini." Anjing pesek itu menggonggong sebelum bergegas. Menurut ingatan Kaisar Iblis, di sisi lain dari Taman Obat Kaisar Iblis, terdapat rangkaian transmisi lain yang tidak terlalu jauh. Jika dia melewati susunan transmisi ini, dia akan bisa langsung meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis. Jika Lin Ming berada di luar, dia akan dapat melintasi jarak ke susunan transmisi hanya dalam beberapa saat. Tapi, dia harus lebih berhati-hati di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis. "Hei, apakah ada jebakan atau mantra di sini?" Lin Ming bertanya pada si pesek, tiba-tiba menelan kata, "Puk," sebelum keluar. Orang suci ini tidak dipanggil, "Hei." Tubuh asli orang suci ini adalah anjing iblis suci berkepala 3. "Gelarku adalah Saint Lord Demon Sin. Saya mencapai alam Saint Lord 100.000 tahun yang lalu dan menjelajahi kehampaan yang tak ada habisnya, melintasi kemana-mana. Saat itu, kakekmu bahkan belum lahir." Saat si pesek mengatakan ini, dia dengan bangga mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah menemukan suatu kebanggaan. Meskipun cerita ini tampaknya tidak terlalu dapat diandalkan, Lin Ming menyadari bahwa anjing pesek ini benar-benar terampil saat ia membual, jika tidak, ia tidak akan memiliki kualifikasi untuk terlibat dalam pertarungan memperebutkan kubus ajaib. "Tuan Suci, apa itu?" Sama seperti benua tumpahan langit yang memiliki pembangkit tenaga kaisar, Dewa Suci juga merupakan gelar yang diberikan kepada pembangkit tenaga listrik pada batas tertentu. Di masa lalu, ayah ini juga seorang Saint Lord. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah anjing iblis berkepala 3 yang suci? Kenapa kamu hanya punya 1 kepala sekarang? Setelah meninggalkan kebun obat Kaisar Iblis, Lin Ming jauh lebih santai. Dia telah mendapatkan Cosmic Melting Furnace dan Nirvana Dragon Root, dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Saat dia menyebutkan hal ini, anjing pesek itu mengempis seperti bola karet yang sedih, semua keberaniannya sebelumnya terhapus. Jika bukan karena wanita mengerikan yang menghancurkan tubuh dewa bentuk berlian kesuksesan besar orang suci ini, menyedot jiwa dewa saya ke dalam kubus ajaib kristal ilahi dan menyegelnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lalu bagaimana saya bisa berakhir seperti ini? Pikiran orang suci ini dulunya merupakan suatu trinitas, namun sekarang pikiran orang suci ini tunggal dan tidak lengkap, bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan keadaan asliku? Saat anjing pesek itu berbicara, seluruh wajahnya memerah karena marah. Jadi itulah yang terjadi. Ngomong-ngomong, apakah kamu adalah hewan peliharaan Kaisar Iblis? Lin Ming dengan acuh tak acuh bertanya. "Apa maksudmu, hewan peliharaan?" Itu istilah yang kasar. Orang suci ini adalah monster jiwa kontrak Kaisar Iblis. Jika bukan karena Kaisar Iblis yang menipuku di masa lalu bagaimana orang suci ini akan menandatangani kontrak dengannya? Jika dia tidak memiliki orang suci ini, Kaisar Iblis pasti sudah mati berkali-kali di alam para dewa. Anjing pesek itu mendengus. Tapi, secara tidak sengaja terungkap bahwa dia tidak memiliki hubungan yang setara dengan Kaisar Iblis di masa lalu. Tampaknya mereka pernah memiliki kontrak tuan dan pelayan. "Demon Sin, apakah jalan ini berbahaya?"
Istana Kekaisaran Dewa Iblis sangat besar, dan orang suci ini hanya mampir ke sini untuk waktu yang sangat singkat, jadi bagaimana aku bisa begitu menyadari semua ini? Mendengar kata-kata pesek yang berubah-ubah, Lin Ming terdiam. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah membuka persepsi dan inderanya sejauh mungkin. Namun, di luar dugaan jarak 2 hingga 3 mil itu sangat tenang. Saat mereka berjalan, tidak terjadi apa-apa. Lin Ming mengikuti petunjuk dalam ingatannya, dan akhirnya tiba di platform batu gantung rendah. Platform ini tidak memiliki mantra berbahaya apapun. Setelah dia menaiki peron, menjadi jelas bahwa itu adalah susunan transmisi kuno. Susunan transmisi sepenuhnya utuh dan dapat dimulai kapan saja. Saat Lin Ming melihat ini, dia langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Lin Ming hanya membutuhkan beberapa saat untuk menguraikan urutan simbol untuk memulai susunan transmisi kuno. Setelah dia mengkonfigurasi ulang simbol-simbol itu, cahaya putih kabur muncul. Lin Ming melangkah ke jantung arai, dan wujudnya dengan cepat memudar. Setelah 1/4 jam, kebun obat Kaisar Iblis. Di dalam kebun obat Kaisar Iblis yang kosong, beberapa lelaki tua berdiri di dekat tempat akar naga nirwana dulu berada, ekspresi mereka muram. Yang paling jelek adalah Xuan Wuji. Dalam pertarungan melawan kepala biara White Brow dan Nanyun Wang beberapa saat yang lalu, dia telah menunjukkan harta karun surgawi tingkat rendahnya dan bahkan telah menggunakan akumulasi kartu as yang tak terhitung jumlahnya dari sejarah panjang kota Kaisar Iblis senyap selama 3000 tahun. Namun, dia terus-menerus dipaksa mundur oleh kepala biara White Brow dan Nanyun Wang. Harus diketahui bahwa warisan kuil Zen Agung hanya sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan warisan Silent Demon Emperor City yang telah binasa. Adapun Nanyun Wang, meskipun dia seorang penyendiri, dia masih memiliki bakat yang melampaui kehendak langit. Dalam hal kekuatan individu, dia adalah yang terkuat dari ketiganya. Awalnya, bahkan jika Xuan Wuji tersesat di dunia luar, dia masih bisa melarikan diri dengan tenang. Tapi karena dia dimeteraikan di dalam Istana Kekaisaran Dewa Iblis, dia tidak punya tempat untuk lari. Bukan hanya itu, Istana Kekaisaran Dewa Iblis dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia secara acak melarikan diri ke segala arah maka itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Akhirnya, jika bukan karena Xuan Wuji yang mengeluarkan mutiara guntur pemadam dewa yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Besar Netherworld sejak lama dan juga menggunakan pembakaran esensi darahnya sebagai ancaman, dia benar-benar akan dibunuh oleh kepala biara White Brow dan Nanyun Wang. Kenyataannya adalah bahkan jika Xuan Wuji berada di ambang keputusasaan dan menggunakan semua kartu terakhir yang ada di tangannya, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Namun, kepala biara White Brow dan Nanyun Wang juga harus membayar mahal. Hal ini menyebabkan mereka merasakan sedikit ketakutan dan juga menahan tangan mereka. Pada akhirnya, Xuan Wuji terpaksa menyerahkan batang utama akar naga nirwana, dan yang tersisa hanyalah 2 helai rambut akar yang tebal. Dan dengan demikian, mereka mencapai gencatan senjata. Xuan Wuji merasa jantungnya berdarah. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Artinya, dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka formasi susunan kuno namun tetap dekat, jadi mengapa tiba-tiba formasi itu terbuka dengan sendirinya? Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa salah satu materi susunan itu secara tidak sengaja membukanya secara kebetulan, maka itu adalah cerita yang terlalu dibuat-buat. Setelah susunan transmisi yang telah dia periksa sebelumnya tiba-tiba tidak berfungsi pada saat-saat penting, Xuan Wuji memiliki firasat kuat bahwa dia telah ditipu oleh seseorang. Namun, kepala biara White Brow dan Nanyun Wang telah menyerangnya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan, ingin memanfaatkannya selama jangka waktu ini dan menghabisinya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Tapi sekarang setelah dia kembali ke kebun obat Kaisar Iblis, kebenaran akhirnya terungkap. Xuan Wuji merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Memikat harimau keluar dari gua, dengan strategi yang begitu sederhana, dia terpaksa melepaskan akar naga nirwana lainnya. Jika Xuan Wuji merasa paru-parunya akan meledak setelah melihat akar naga nirwana kedua hilang, maka setelah dia tiba di gua dan melihat bahwa tungku peleburan kosmik telah menghilang dari platform bahkan ketika arai cahaya giok 8 naga masih aktif, dia hanya merasakan pusing yang luar biasa, hampir jatuh ke tanah. Kepala biara White Brow dan Nanyun Wang juga memucat. Mereka awalnya berharap mendapatkan harta karun di dalam Cosmic Melting Furnace, tapi sekarang mereka telah kehilangan segalanya. Bahkan tungkunya sendiri telah diambil. Siapa yang melakukan ini? Mata Xuan Wuji memerah saat cahaya gelap bersinar saat cahaya tak menyenangkan bersinar di matanya. Siapa yang masih tersisa di kebun obat Kaisar Iblis? Siapa? Tatapan tajam Xuan Wuji sangat kejam saat matanya menyapu semua orang. Mu Fengxian mundur, tapi dia tidak menunjukkan perbedaan ekspresi apapun. Namun, ketika Xuan Wuji melihat Mu Fengxian, dia juga teringat pada Lin Ming. Dia mengambil langkah keras ke depan dan aura penuh dari pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga tersapu, segera menekan Mu Fengxian. Lin Ming, kemana perginya anak itu? Dia tidak meninggalkan kebun obat. Saya tidak tahu, Mu Fengxian menjawab dengan tenang. Tapi, pikirannya sebenarnya sangat kacau, kemana Lin Ming pergi? Apa yang terjadi padanya? Mungkinkah orang lain telah menggeledah kebun obat Kaisar Iblis dan Lin Ming mengalami kecelakaan? Bukan hanya Mu Fengxian yang berpikiran demikian, hati Mu Yuhuang juga dipenuhi dengan firasat yang sangat mengganggu yang membuatnya merasa gelisah dan sangat panik. Xuan Wuqi, pencuri sepertimu tidak seharusnya berteriak, hentikan pencuri.
Nanyun Wang dengan dingin mendengus. Matanya bersinar saat dia menatap ke arah Xuan Wuji. Saya tidak percaya bahwa bayi laki-laki Haltian yang terlambat akan mampu menghancurkan susunan pembunuhan Cosmic Melting Furnace dan juga mencurinya. Tidakkah menurutmu konyol jika memaksakan semua ini padanya? Nanyun, apa maksudmu kamu mencurigai lelaki tua inilah yang mengambil Cosmic Melting Furnace? Hehe, bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Karena Anda adalah satu-satunya yang telah melihat surat Kaisar Iblis, Anda juga tahu cara meningkatkan formasi susunan kuno dan juga metode untuk mengambil Cosmic Melting Furnace. 1/4 jam yang lalu, kamu benar-benar menarik kami semua keluar dari kebun obat Kaisar Iblis. Jika bukan kamu yang bertanggung jawab mencuri akar naga nirwana kedua dan tungku peleburan kosmik, lalu siapa sebenarnya? Nanyun Wang melangkah maju, matanya bersinar. Nanyun, kamu, Xuan Wuji marah sampai dia ingin muntah darah. Akar naga nirwana kedua telah dicuri dan bahkan tungku peleburan kosmik pun hilang. Dia telah bekerja keras selama 10 tahun, membayar harga dan usaha yang sangat mahal, dan akhirnya yang dia dapatkan hanyalah 2 helai rambut akar. Bukan hanya itu, tapi dia telah ditipu oleh seseorang dan disalahkan atas segalanya. Jika hal sial seperti itu terjadi, itu akan menyebabkan siapapun marah. Babak 502, menyerap kajang naga nirwana. Xuan Wuji menjadi semakin marah saat memikirkan petualangan di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis ini. Wilayah Demon Laut Selatan miliknya telah menderita kerugian terbesar. Semua yang tersisa dari wilayah Demon Laut Selatanku ada di sini dan kami semua dikejar olehmu selama 10 mil terakhir. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan Cosmic Melting Furnace dan Nirvana Dragon Root? Pencuri tua Xuan, apakah menurutmu alasan lemah seperti itu sudah cukup? Saat kami menerobos barisan pelindung istana, pintu masuknya tetap terbuka untuk waktu yang sangat lama. Seberapa sulit bagi Anda mengatur agar seorang murid menyelinap masuk dan menghindari persepsi kami? Pertama-tama Anda berpura-pura tidak dapat membuka formasi susunan, lalu Anda menggunakan tungku peleburan kosmik untuk memikat saya dan kepala biara White Brow agar memasuki gua. Anda menggunakan kesempatan ini untuk membuka formasi susunan kuno dan mencuri akar naga nirwana. Kemudian, dengan menggunakan metode memikat seekor harimau, Anda memaksa kami untuk mengikuti Anda dan membiarkan murid kecil Anda yang baik mendapatkan akar naga nirwana kedua dan tungku peleburan kosmik saat kami pergi. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menggunakan susunan transmisi untuk melarikan diri. Rencana ini sungguh terlalu sempurna. 2 akar naga nirwana dan juga tungku peleburan kosmik semuanya ada di telapak tanganmu. Dan Anda akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun sayang, hidup ini penuh liku-liku. Susunan transmisi gagal dan Anda terjebak di sini bersama kami. Kamu melewatkan langkah catur terakhirmu dan sekarang kamu menanggung akibatnya. Saat Nanyun Wang dengan percaya diri mengutarakan pendapatnya, wajah Xuan Wuji berubah menjadi hijau. Xuan Wuji mau tidak mau mengakui bahwa tebakan tidak masuk akal Nanyun Wang sebenarnya terdengar cukup masuk akal. Jika Xuan Wuji membalikkan posisi dengan Nanyun Wang, maka dia mungkin akan membuat tebakan ini juga. Xuan Wuji merasa tertekan sampai-sampai dia ingin menabrak tembok. Selama ribuan tahun berkultivasi, dia selalu menjadi orang yang membodohi orang lain, sejak kapan dia menjadi orang yang ditipu. Sebenarnya, dia juga curiga Lin Ming tidak memiliki kemampuan ini. Tapi siapa lagi yang bisa melakukannya? Siapa yang bisa menempatkannya dalam kondisi yang menyedihkan? Atau apakah itu adalah pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan tahap keempat, atau bahkan pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan tahap kelima yang diam-diam memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis dan mengambil keuntungan dari semua orang? Pada titik ini, kepala biara White Brow tiba-tiba berkata, ada lebih banyak abu di tanah. Semua orang melirik dan melihat ada 3 tumpukan abu di sekitar platform Cosmic Melting Furnace. Beberapa tetua yang lebih berhati-hati ingat bahwa awalnya ada 4 orang lainnya yang meninggal di sekitar Cosmic Melting Furnace. Dan 2 tumpukan abu itu sudah dikumpulkan ke dalam peti mati. Seharusnya hanya tersisa 2 tumpukan abu lagi, tapi sekarang tinggal sepertiga. Mungkinkah? Mu Fengxian tiba-tiba memucat dan Mu Yuhuang juga merasakan jantungnya berhenti berdetak, seolah-olah seseorang telah mencengkeramnya dengan erat. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Lin Ming, dia meninggal di sini. Kepala biara White Brow ragu-ragu sejenak dan kemudian berjalan menuju abu. Dia berjongkok, mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan kemudian dengan tenang berkata, abunya masih hangat. Dia mungkin mati kurang dari 1/4 jam yang lalu, dan mungkin mati hangus oleh arai cahaya giok 8 naga. Saat kepala biara White Brow berbicara, dia mengambil cincin spasial dari antara abu dan menggunakan akal sehatnya untuk mencari ke dalam. Karena cincin spasial telah hangus oleh sinar cahaya giok 8 naga, miniatur dimensi tidak stabil di dalamnya sudah mulai runtuh, dan sebagian hancur. Sudah banyak benda yang tidak bisa dikeluarkan, tapi orang masih bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Peri Maidenmu, ayo lihat. Kepala biara White Brow menyerahkan cincin itu kepada Mu Yuhuang. Jari-jari Mu Yuhuang gemetar saat menerima cincin itu. Saat dia membenamkan kesadaran ilahinya ke dalam, Mu Yuhuang hanya merasakan sedikit pusing, dia melihat batu giok itu tergelincir, yang memiliki 3 tingkat pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, yang tercatat di atasnya. Cengkeramannya semakin erat pada cincin spasial. Mu Yuhuang merasakan beban berat menekan hatinya. Dia telah menaruh terlalu banyak harapan dan impiannya pada Lin Ming.
Dia bahkan berencana untuk menjodohkan Mu Qianyu dengan Lin Ming, tapi sekarang. Yu Huang, tenanglah, Lin Ming mungkin belum mati. Mu Fengxian berkata kepada Mu Yu Huang dengan transmisi suara esensi sejati. Meskipun dia juga khawatir, dia tidak percaya Lin Ming akan mati di sini seperti ini. Tombak komet ungu dan tombak darah sunyi besar tidak berada dalam lingkaran spasial. Aku tahu, tapi, Mu Yu Huang masih belum bisa tenang. Cincin spasial ini harus menjadi salah satu cincin spasial sekunder Lin Ming. Adapun Purple Comet Sphere dan Great Desolate Blood Halberd, mereka harus ditempatkan dalam cincin spasial utama Lin Ming. Mungkin saja cincin spasial utama Lin Ming telah dicuri, atau area cahaya giok 8 naga telah membakarnya seluruhnya. Hanya bergantung pada satu hal ini tidak dapat membuktikan bahwa Lin Ming masih hidup. Xuan Wuji, kata-kata apa yang ingin kamu ucapkan untuk dirimu sendiri? Nanyun Wang berkata dengan nada tidak menyenangkan saat matanya menatap ke arah Xuan Wuji. Menurutmu tumpukan abu ini adalah Lin Ming. Jika Lin Ming benar-benar mati di tangan muridku, lalu mengapa dia tidak menghancurkan mayat itu sepenuhnya, dan malah membiarkanmu menemukannya? Hehe, mungkin kamu juga sudah memikirkan hal ini dan sengaja meninggalkannya di sini untuk menutupi kejahatanmu. Mulut Xuan Wuji bergerak-gerak dan wajahnya berubah saat dia menghadapi tuduhan agresif Nanyun Wang. Nanyun, sepertinya kamu tidak akan mempercayaiku apapun yang aku katakan. Mungkin Anda ingin bertarung dengan saya dalam pertarungan hidup atau mati. Dalam pertandingan hidup atau mati yang sebenarnya, saya mungkin tidak beruntung untuk bertahan hidup, tetapi keadaan Anda tidak akan lebih baik. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis. Nanyun Wang mencibir, setelah aku membunuhmu dan mendapatkan slip giok Kaisar Iblis, aku juga akan mengetahui teknik rahasianya. Seberapa sulitkah bagiku untuk menembus penghalang itu? Haha, jika aku mati maka aku pasti akan menghancurkan slip giok Kaisar Iblis terlebih dahulu. Betapa sulitnya itu. Xuan Wuji tidak mundur satu langkah pun dan dia juga enggan menjelaskan situasinya. Orang-orang tua ini awalnya saling mencurigai satu sama lain, belum lagi tak satu pun dari mereka yang mau mendengarkan penjelasan dalam situasi seperti ini. Jika demikian, maka akan lebih baik untuk menunjukkan sisi tangguh dan mempertahankan nyawa Nanyun Wang melawannya dalam upaya putus asa. Dan benar saja, ketika Xuan Wuji mengatakan bahwa dia akan menghancurkan slip giok Kaisar Iblis, kulit Nanyun Wang juga memucat. 100 mil jauhnya dari istana kekaisaran Dewa Iblis di serangkaian platform susunan, cahaya putih menyala. Sosok seorang pemuda muncul dalam bayangan cahaya di tengah platform. Pemuda itu tampan dan matanya jernih dan cerah. Auranya berbeda dan gagah, tetapi juga mengandung sedikit kelelahan. Ini adalah Lin Ming, yang telah melarikan diri dari istana kekaisaran Dewa Iblis melalui rangkaian transmisi. Saya akhirnya keluar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di telapak tangannya. Selama perjalanan ke istana kekaisaran Dewa Iblis, dia tidak melakukan satu pun pertempuran. Namun, itu jauh lebih mendebarkan dan berbahaya daripada pertarungannya dalam perang melawan wilayah Demon Laut Selatan. Dengan pusat-pusat kekuatan dari beberapa kekuatan besar berjuang satu sama lain, saraf Lin Ming terus-menerus gelisah, tanpa satu saat pun untuk bersantai. Pada akhirnya, dia menggunakan manipulasi mereka sendiri untuk mengadu domba mereka satu sama lain dan mengumpulkan rampasan. Ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko dan berbahaya. Ketika Lin Ming keluar, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk beristirahat. Dia langsung bergegas ke platform area lainnya, mengubah seluruh simbol di atasnya. Dia takut Xuan Wuji juga mengetahui posisi dan metode untuk menggunakan susunan transmisi lainnya. Jika dia menggunakan susunan transmisi lain untuk keluar, maka itu akan menempatkannya dalam situasi yang mengerikan. Demon Sin, berapa lama penghalang pertahanan di sekitar istana kekaisaran Dewa Iblis mampu menghentikan kelompok orang tua itu? Mungkin 4 atau 5 hari. Selain waktu yang mereka perlukan untuk keluar dari istana kekaisaran Dewa Iblis, mungkin 5 atau 6 hari mungkin. 5 atau 6 hari, Lin Ming ragu-ragu sejenak. Itu seharusnya cukup waktu. Hei, apa kamu berpikir untuk memanggil binatang suci Leviathan raksasa yang tertidur di dunia yang rusak ini? Anda harus melupakannya. Jika Anda ingin mengendalikan Giant Leviathan, Anda masih jauh dari cukup bahkan jika Anda memiliki teknik rahasia untuk melakukannya. Anda juga harus memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan untuk mendukungnya, jika tidak, Anda bahkan tidak akan dapat memanggilnya. Dengan Sein ini dalam kondisi yang menyedihkan, mustahil bagiku untuk mengambil Giant Leviathan. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, raksasa Leviathan tidak berguna bagiku saat ini. Saya harus keluar dan berpetualang, jadi bagaimana mungkin saya bisa membawa Giant Leviathan seukuran pulau untuk bepergian? Jika saya memberikan Giant Leviathan ke Divine Phoenix Island, maka itu bisa digunakan untuk melindungi sekte tersebut. Tapi karena sudah ada beberapa orang yang mencurigaiku, jika aku juga mencuri Giant Leviathan dan menyimpannya di Divine Phoenix Island, maka itu akan membuat Divine Phoenix Island menjadi badai. Lin Ming tidak terlalu tertarik pada Giant Leviathan. Jika dia bisa, dia ingin menggunakan beberapa metode untuk mencegah Xuan Wuji mengambilnya. Namun, budidayanya terlalu rendah, dan dia tidak memiliki kemampuan ini. Lalu apa yang kamu rencanakan dalam 4 atau 5 hari ke depan? Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya terang. Dia berkata, dalam 4 atau 5 hari ke depan, saya akan menyerap akar naga nirwana. Kamu, anjing pesek itu terkejut dengan kata-kata Lin Ming.
Kamu, seorang bayi laki-laki Hautian yang terlambat ingin menelan akar naga nirwana. Kamu orang gila. Alis Lin Ming terangkat menantang, bagaimana dengan itu? Apakah tidak ada bakat transformasi tubuh di alam tanah suci para dewa yang akan menyerap akar naga nirwana di alam Hautian? Hehe, bocah kecil, izinkan saya memberitahu Anda, di dalam alam para dewa hanya ada sedikit orang yang menempuh jalur kultivasi ganda esensi dan tubuh. Mereka mengikuti sistem pengumpulan esensi dan menyusuri jalur alam inti berputar dan laut ilahi, atau berjalan menyusuri jalur transformasi tubuh sumsum tempering dan 8 gerbang tersembunyi bagian dalam. Hanya talenta tingkat atas tertinggi dengan keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri yang akan terlibat dalam budidaya ganda esensi dan tubuh. Meskipun seorang kultivator ganda esensi dan tubuh akan memiliki keuntungan besar dibandingkan seorang seniman bela diri pada level yang sama, mereka juga harus membayar harga dan usaha puluhan kali lebih besar. Sederhananya, dalam skema besar, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Anjing pesek itu berbicara dengan sikap berkhotbah. Jadi seperti itu, Lin Ming sedikit terkejut, dan kemudian langsung menertawakan dirinya sendiri. Dia berasumsi bahwa semua seniman bela diri di alam para dewa harus melalui tempering Marrow, tapi sekarang sepertinya dia secara tidak sengaja memilih jalan yang hanya diikuti oleh para jenius di alam para dewa. Jenius alam para dewa, saat Lin Ming memikirkan hal ini, warna aneh melintas di wajahnya. Batasan macam apa yang merupakan kejeniusan Realm of the Gods? Anjing pesek itu sepertinya kecanduan dengan nasihatnya. Dia terus berkata dengan ekspresi puas diri, saya menyarankan Anda untuk mengambil langkah demi langkah ini dengan tertib. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang tempering Marrow untuk sementara waktu. Bahkan para penggarap ganda esensi dan tubuh di alam para dewa biasanya akan menunggu sampai alam Xiantian akhir atau alam Xiantian ekstrim untuk menyelesaikan tempering Marrow. Ini masih terlalu dini bagimu. Juga, orang suci ini mendorong Anda untuk memilih arah utama untuk fokus, baik sistem transformasi tubuh atau sistem pengumpulan esensi. Orang suci ini percaya bahwa sistem pengumpulan esensi cukup baik. Transformasi tubuh membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Di alam para dewa, hanya sekte besar yang mampu mendukungnya. Lin Ming mengabaikan nasihat anjing pesek itu dan berkata, kamu tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Saya harus menyerap akar naga nirwana ini, dan saya tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Saat Lin Ming memikirkan Mu Qianyu, dia tahu dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Lin Ming tidak lagi bercanda dengan pesek itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kotak giok itu. Di dalam kotak giok, akar naga nirwana tergeletak dengan 9 akar rambut dalam kondisi murni. Rambut akarnya saling mencengkeram seperti naga bertanduk, dan sulit membedakannya. Akar naga nirwana terbungkus dalam tanah yang kental dengan energi asal. Tanah ini adalah kemasan terbaik untuk menjaga kekuatan spiritual akar naga nirwana. Babak 503, menyempurnakan Nagaru. Hei kamu. Wah, sebaiknya kamu tidak mencoba pamer. Meskipun akar naga nirwana ini tidak dianggap sebagai obat yang terlalu manjur atau keras, energinya akan terlalu kuat untuk Anda, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri setingkatmu. Anjing pesek itu menelan ludah saat melihat Lin Ming mengeluarkan akar naga nirwana, ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Saya percaya diri pada diri saya sendiri. Lin Ming dengan hati-hati memegang akar naga nirwana di tangannya dan berkata, Demon Sin, apakah ada metode khusus untuk menyerap akar naga nirwana? Kenangan yang diwarisi Lin Ming tidak lengkap. Dia tidak ingat apakah ada metode atau obat khusus yang diperlukan untuk menyerap akar naga nirwana. Akar naga nirwana secara alami paling baik jika dimurnikan menjadi pil. Namun, karena hal ini saat ini tidak mungkin dilakukan, cara untuk mencapai efek semaksimal mungkin adalah dengan merebus air dari mata air jernih dan meresap ke dalam akar naga nirwana, sehingga khasiat obat dapat masuk ke dalam air. Anda dapat memasukkan air dan menyerap seluruh esensi ke dalam tubuh Anda. Jika Anda melakukan ini, itu akan jauh lebih baik daripada langsung memakan akar naga nirwana. Khasiat obatnya tidak hanya lebih ringan, tetapi juga akan lebih mudah diserap. Ingatlah untuk tidak merusak akar naga nirwana sehingga energi asal yang keluar paling sedikit. Ada banyak material surgawi langka yang mengandung energi esensinya sendiri. Setelah benda itu rusak, energi esensi akan hilang. Misalnya, ginseng milenium akan jauh lebih berharga dalam keadaan utuh dibandingkan jika dipotong-potong. Ini juga merupakan alasan mengapa ketika seseorang menggali obat-obatan, maka akan menghabiskan sepanjang hari dan menggunakan sikat kecil untuk menyeka akar ginseng dengan lembut sedikit demi sedikit, menjaga setiap akar rambut secara menyeluruh. Akar naga nirwana berkali-kali lipat lebih berharga daripada ginseng berusia 1000 tahun, namun sebenarnya keduanya serupa dalam hal ini. Pada saat Lin Ming memperoleh akar naga nirwana, keadaannya sudah lengkap. Tentu saja, kemanjuran obatnya beberapa kali lebih besar daripada yang diperoleh Xuan Wuji. Air mata air jernih. Pikiran Lin Ming tiba-tiba bergerak dan dia mengeluarkan tong besar air dari cincin spasialnya. Tong ini berisi mata air yang mendidih pada suhu beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Ketika Lin Ming menerima tes percobaan peleburan tingkat umum dalam alam mistik Phoenix Suci, dia tinggal di sebuah gua. Di dalam gua ini terdapat kepiting aneh yang hidup di sana, dan juga sungai bawah tanah yang sangat aneh. Sungai bawah tanah ini mengalirkan air yang beberapa kali lebih panas dari air mendidih. Bukan hanya itu, air sungai pun sangat deras seperti cairan merkuri.
Daging kepiting dan mata air mengandung energi asal-usul langit dan bumi yang sangat kaya, dan sangat berguna dalam membantu membangun esensi sejati batin seseorang. Dan yang paling langka adalah ia mengandung energi asal yang sangat murni dan halus. Tanpa kotoran atau racun apapun, makanan ini mirip dengan makanan spiritual, namun efeknya 100 kali lebih baik daripada makanan spiritual manapun yang ditemukan di benua tumpahan langit. Lin Ming secara alami tidak bisa membiarkan harta karun sebesar itu terbuang sia-sia. Ketika dia meninggalkan alam mistik Phoenix Suci, dia juga membawa banyak air berharga ini. Tong air ini adalah salah satu yang dia bawa dari sana. Bolehkah aku merebusnya dengan air ini? Lin Ming melirik Demon Sin. Saat Demon Sin melihat tong air ini, dia tidak peduli pada awalnya. Tapi saat dia merasakan kayanya energi asal yang memancar darinya, dia sedikit terkejut. Dia mengintip ke dalam tong dengan kedua kaki di atasnya, menatap lurus ke dalamnya, lidah anjingnya yang panjang terjulur. Setelah beberapa saat, kedua mata Demon Sin berbinar. Ini, mungkin adalah mata air dari Solar Origin. Wah, kamu benar-benar yang beruntung. Saat Demon Sin berbicara, dia ingin mengambil air dengan cakarnya. Tapi karena dia hanyalah wujud jiwa, cakarnya langsung menembus air tanpa riak sedikitpun. Wajah bersemangat Demon Sin segera menjadi depresi. Saat Lin Ming melihat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini sangat menyedihkan. Yang tersisa hanyalah bentuk jiwanya. Apa asal-usul matahari? The Solar Origin adalah danau yang luas dan tak berujung. Dikatakan bahwa Phoenix kuno sejati pernah lahir dari danau ini. Air dari Solar Origin sangat berat dan menyala-nyala. Kelihatannya seperti air dalam tong ini, tapi lebih berat dan juga lebih panas. Saat Demon Sin melihat tong air, ekspresinya agak aneh. Sepertinya ini bukan air dari Solar Origin. Lin Ming diam. Tapi meskipun ini bukan air dari Solar Origin, kemungkinan besar ada hubungannya dengan air tersebut. Karena dikatakan bahwa Phoenix kuno lahir di Solar Origin, itu mungkin terkait dengan semacam mata air suci dari klan Phoenix kuno. Efek apa yang akan terjadi jika aku merebus akar naga nirwana dalam air ini? Demon Sin berkata, secara alami, efeknya akan jauh lebih baik dibandingkan jika Anda merebusnya dengan air biasa. Namun, menggunakan kayu bakar untuk memanaskannya akan berdampak buruk. Menggunakan api dari dantian seniman bela diri adalah yang terbaik. Api dantian, bagaimana ini? Lin Ming melambaikan tangannya, dan esens api dewa sesat muncul, menyatu dengan api merah inti bumi dan api bintang jatuh. Saat Demon Sin melihat dewa api esene yang sesat ini, matanya yang seperti manik langsung bulat sempurna. Kamu benar-benar memiliki flame essence tingkat bumi tingkat menengah. Berdasarkan pengalaman Demon Sin, flame essence tingkat bumi tingkat menengah tidak dianggap banyak sama sekali. Tapi, Lin Ming hanya berada di ranah Hautian akhir. Sungguh luar biasa bahwa Lin Ming dapat memiliki flame essence tingkat bumi tingkat menengah, terutama mengingat Lin Ming adalah seorang seniman bela diri dari alam fana. Flame essence tingkat bumi tingkat menengah mungkin cukup untuk mengukus akar naga nirwana. Demon Sin berkata sambil berpikir sambil dengan ringan menggaruk dagu anjingnya. Sekarang sudah ada air dan inti api untuk mengukus akar naga nirwana, yang hilang hanyalah wadahnya. Menggunakan wadah dari dunia fana secara alami tidak baik, karena hampir semua benda akan langsung hancur begitu bersentuhan dengan flame essence. Lin Ming tiba-tiba mendapat wawasan, dan dengan cepat mengeluarkan Cosmic Melting Furnace dari dantiannya. Tungku peleburan kosmik setinggi setengah kaki berubah menjadi aliran cahaya keemasan saat terbang keluar dari dantian Lin Ming. Dengan hembusan angin, tungku dengan cepat tumbuh hingga 10 hingga 20 kaki hanya dalam beberapa saat. Dengan ini, hehe nak, kamu sebenarnya cukup pintar. Tungku peleburan kosmik ini secara alami merupakan alat terbaik untuk mengukus akar naga nirwana. Jika Anda menggunakan ini, Anda tidak hanya dapat menyingkat total waktu pemanasan menjadi kurang dari 4 jam, tetapi Anda juga akan mampu mempertahankan tingkat tertinggi khasiat obat akar naga nirwana. Apa metode untuk membuka tungku? Saat Lin Ming melihat Cosmic Melting Furnace, dia sedikit tidak berdaya dan frustrasi. Ada banyak harta karun yang tersegel di dalam Cosmic Melting Furnace, tapi dia masih belum bisa membukanya. Saat Demon Sin mendengar Lin Ming mengatakan ini, wajahnya yang bersemangat menjadi cerah dengan senyuman kemenangan. Metode untuk membuka tungku, tentu saja, orang suci ini mengetahuinya. Aku juga bisa memberitahumu, tapi, hehe, ada syaratnya, yaitu kamu harus terlebih dahulu melepaskan segel kesadaran orang suci ini dari lautan spiritualmu. Mendengar kondisi Demon Sin, Lin Ming mengerutkan kening. Dia memikirkan hal ini sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya bisa. Demon Sin membeku sesaat. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan setuju dengan mudah. Alasan dia mengajukan kondisi ini adalah karena dia bermaksud melakukan tawar-menawar dengan Lin Ming. Tapi, aku juga punya syarat, yaitu saya hanya akan membuka segel kesadaran Anda sepenuhnya setelah saya berhasil menyelesaikan Tempering Marrow. Jika ada kesalahan dalam proses yang menyebabkan saya gagal, maka saya tidak akan dapat memenuhi tujuan perjanjian saya. Lin Ming tidak akan mengendurkan kewaspadaannya terhadap anjing pesek itu hanya karena hubungan mereka sedikit menghangat. Dia bahkan tidak akan tahu apakah ada masalah dengan metode yang diajarkan Demon Sin kepadanya untuk menyerap akar naga nirwana. Juga, setelah mencapai kesuksesan besar Tempering Marrow, Lin Ming tidak perlu lagi takut pada Demon Sin yang tidak lengkap. Bahkan jika dia membiarkan anjing pup itu memulihkan kesadarannya, itu bukanlah masalah besar. Anak kecil, sifat curigamu terlalu besar.
Bagus. Orang suci ini menjanjikanmu. Demon Sin memutar matanya dan kemudian menyetujui kondisi Lin Ming. Lin Ming tidak perlu berbohong padanya. Dan kemudian, Demon Sin mengajari Lin Ming metode untuk membuka Cosmic Melting Furnace dari awal hingga akhir. Lin Ming diam-diam mencatat semua ini di dalam hatinya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, jika saya mengukus akar naga nirwana di dalam tungku peleburan kosmik, apakah harta karun yang tersegel di dalam tungku akan terpengaruh oleh panas api? Demon Sin tersenyum mendengar pertanyaan Lin Ming, nak, apakah kamu bodoh? Anda berpikir bahwa hanya dengan kemampuan Anda yang sedikit, Anda akan mampu menghancurkan harta karun di dalam Cosmic Melting Furnace. Alasan mengapa Cosmic Melting Furnace ini memiliki kata, kosmik, pada namanya adalah karena terdapat beberapa ruang tertutup di dalamnya. Pada level Anda saat ini, hal maksimal yang dapat Anda lakukan dengan metode yang saya ajarkan hanyalah membuka tutupnya. Dan itu hanyalah lapisan pertama dari ruang tertutup di dalamnya. Jika kamu ingin membuka ruang lebih jauh yang tersegel lebih dalam, maka itu mustahil. Tungku peleburan kosmik pernah dikenal sebagai tungku ilahi nomor 1 di benua tumpahan langit. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia secara alami tidak akan mampu mengendalikannya. Saya mengerti. Saat Lin Ming berbicara, dia perlahan menyatukan kedua tangannya, membuat segel. Tungku peleburan kosmik terbang ke atas. Memutar esensi sejatinya, Lin Ming menunjuk ke depan dan tutupnya tiba-tiba bergetar. Sesaat kemudian, Cosmic Melting Furnace terbuka sepenuhnya. Air dari asal matahari serta akar naga nirwana tersedot seluruhnya ke dalam tungku peleburan kosmik. Saat Lin Ming melihat ini, dia tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan api bintang jatuh berwarna merah tua jatuh ke dalamnya. Pada saat ini, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Saat api bintang jatuh ke dalam tungku peleburan kosmik, api itu benar-benar menghilang di dalam, menghilang tanpa jejak. Itu tidak seperti yang dibayangkan Lin Ming, bahwa api bintang jatuh akan mengelilingi tungku peleburan kosmik dan memanaskannya dalam kobaran api. Lin Ming memberi sedikit, kejutan. Demon Sin berkata, jangan terlalu terkejut. Nyala api hanya diserap ke dalam dimensi tungku. Ini akan memanaskan ruang yang sesuai dengan materialnya. Anda hanya perlu terus-menerus menyuplai api ke dalamnya. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Lin Ming sangat terkesan. Tungku pil ini sebenarnya memiliki banyak dimensi di dalamnya. Sulit membayangkan keberadaan seperti apa yang mampu menciptakan harta karun ini, dan seperti apa budidaya mereka nantinya. Demon Sin sangat puas dengan ekspresi terkejut Lin Ming. Dia dengan bangga mengatakan, tungku peleburan kosmik ini dapat dianggap sebagai harta karun bahkan di alam para dewa. Api bintang jatuh menyala dengan cahaya cemerlang. Di dunia dimensi lapisan pertama, air asal matahari membentuk bola raksasa dengan akar naga nirwana terbungkus di tengahnya. Api memenuhi langit. Saat api menyala, air solar origin perlahan mulai berubah warna menjadi kuning. Warna kuningnya menjadi semakin kaya, hingga bulatan air menjadi merah keemasan, seperti emas cair. 4 jam kemudian, nyala api tiba-tiba menghilang dan tutupnya terbuka. Bola air emas muncul, bersinar dengan cahaya yang sangat terang di bawah sinar matahari. Aroma yang kuat tercium dari air keemasan, menarik siapapun yang mendekatinya dan menghangatkan hati. Saat seseorang menghirup aroma ini dalam-dalam, aromanya sangat menyegarkan, dan semua pori-pori seseorang tampak terbuka dalam keadaan rileks sepenuhnya. Mustahil untuk tidak merintih kegirangan. Mata air emas yang telah merebus akar naga nirwana ini mengandung energi esensi yang tak terhitung jumlahnya. Aromanya saja mengandung esensi sejati yang cukup kaya untuk dikondensasi menjadi bentuk. Jika seseorang berlatih di lingkungan ini, bermeditasi dan menghirupnya, maka kecepatan kultivasi mereka akan sangat cepat. Akar naga nirwana yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun sungguh menakjubkan. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia melepas semua pakaiannya dan langsung melayang ke dalam bola cairan emas yang melayang di udara. Bab 504, Marah Sumsum sukses besar. Karena telah disiram dengan api yang membakar, suhu cairan emas tersebut sudah sangat tinggi. Setelah Lin Ming masuk, dia merasa seolah-olah dia melompat ke kompor dan seluruh kulitnya dipanggang. Namun, karena dia sudah lama memurnikan api di dalam tubuhnya, dan juga karena pengalamannya sebelumnya dengan api yang membakar, pengalaman seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Aroma cairan emas membanjiri indranya seperti anggur yang sudah tua. Cairannya sangat manis, sekali teguk bagaikan aliran panas yang mengalir ke mulut dan tenggorokannya, menghangatkan perutnya, menyebar ke anggota tubuhnya dan mengisinya dengan pancaran energi yang cemerlang. Seluruh otot tubuhnya terentang dan dia mengeluarkan suara letupan yang keras. Semua pori-pori Lin Ming membesar, dan energi murni membanjiri mereka. Saat panas mengalir masuk, dia merasakan sakit seperti peniti di pori-porinya. Namun, rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya justru membuat Lin Ming bersemangat. Jus obat yang diseduh dengan akar naga nirwana yang berusia puluhan ribu tahun ini memiliki energi yang sangat murni. Energi disaring melalui tulang Lin Ming, masuk ke sumsumnya di mana energi itu terus terakumulasi. Ketika energi murni memasuki sumsumnya, itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Tapi saat ini, Lin Ming hanya merasa nyaman, dan pikirannya dalam keadaan cerah dan jernih. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit yang dia alami saat dia menggunakan Sateret Demon Heart Crystal untuk tempering marrow. Di dalam jus emas, Lin Ming berbaring, merilekskan seluruh anggota tubuhnya. Dia meneguk cairan emas itu, menelan sebanyak yang dia bisa.
Setelah cairan emas ini memenuhi semua meridian Lin Ming, cairan itu mulai keluar dari pori-porinya. Energinya terus terakumulasi. Meskipun ada rasa sakit yang tumpul, itu sangat luar biasa, seolah-olah dia terbang ke surga dan menjadi abadi. Namun, perasaan damai ini tidak bertahan lama. Saat Lin Ming menggunakan formula hukum, Chaotic Virtuous Combat Meridian, untuk mengendalikan energi untuk temper, dia merasakan rasa sakit yang semakin kuat dan bersemangat. Lin Ming merasa tubuhnya menjadi balon yang dipenuhi energi, akan terbuka kapan saja. Energi yang mengamuk menembus meridiannya. Meskipun tubuh Lin Ming telah dikuatkan oleh tempering marrow, dia masih hampir tidak bisa menahannya. Nak, cepat tutup pori-porimu. Pusatkan kelebihan energi ke dalam tombak Anda dan lepaskan melalui gerakan Anda. Ini akan membantu Anda menyelesaikan tempering marrow. Saat Lin Ming mendekati titik di mana dia tidak bisa mengendalikan energinya, dia mendengar suara Demon Sin bergema di telinganya. Pikiran Lin Ming tiba-tiba menjadi jernih, dan dia menjentikkan tangan kanannya. Tombak komet ungu muncul dan dia menampilkan gerakan, seni halberd yang hebat. Saat tombak komet ungu menembus cairan emas, setiap ayunan mendapat perlawanan besar. Dengan setiap gerakan tombak, tulang Lin Ming mengeluarkan suara seperti guntur yang berderak. Potongan sumsum tulang kuningnya menjadi merah cerah, dan dari merah cerah itu mulai berubah menjadi rona emas. Semakin banyak garis emas muncul, hingga seluruh sumsumnya menjadi emas berkilauan. Saat setiap gerakan tombak terjadi, cairan emas yang kaya terpotong oleh tombak komet ungu. Esensi sejatinya keluar seperti pisau tajam. Lin Ming tidak tahu berapa banyak gerakan tombak yang dia lakukan, atau berapa jam dia melakukannya. Dia hanya merasakan darahnya mendidih dan esensi sejatinya terus berkembang. Bahkan dengan semua upaya ini, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Energi yang memenuhi tubuhnya terkandung di dalam pori-porinya yang tertutup rapat. Saat gerakan tombaknya menghabiskan kelebihan energi dan dia menyerap sisanya, pori-porinya terbuka sekali lagi, dengan sembarangan menyerap energi dari sari emas. Seiring berjalannya waktu, sari emas menjadi semakin pucat, dan lebih dari setengahnya telah hilang. Pada saat ini, Lin Ming merasakan sakit yang tajam di punggungnya, seolah-olah seseorang mengambil jarum api dan menusuk tulang punggungnya. Pada saat itu, rasa sakitnya cukup menyebabkan Lin Ming berkeringat dingin. Tapi dia tidak terkejut. Rasa sakit di tulang punggungnya berarti satu hal, energi itu telah masuk ke sumsum tulang belakangnya. Sumsum tulang belakang dan sumsum tulang berbeda. Sumsum tulang belakang adalah pusat saraf. Ia sangat rapuh dan terfragmentasi. Jika sumsum tulang belakang tidak dapat ditempa, maka tulang belakang akan menjadi kelemahan tubuh, tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar. Tempering tulang belakang adalah langkah terakhir dari tempering marrow. Dan itu juga yang paling sulit. Bahkan ada beberapa murid alam para dewa yang tidak mampu membeli bahan mentah dan obat-obatan yang berharga dan langka, dan menjadi tidak mampu meredam tulang punggung mereka secara menyeluruh dan menyeluruh. Hal ini menyebabkan fondasi mereka goyah, dan kelemahan tubuh mereka terus berlanjut. Tapi bahan yang digunakan Lin Ming untuk membuat obat adalah akar naga nirwana yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, dia tidak akan mengalami masalah ini. Lin Ming tidak tahu berapa kali dia menampilkan Great Desolate Halberd Art. Dia melanjutkan sampai bola cairan menjadi jernih sepenuhnya, dan semua sari emas telah terserap. Tapi, pada saat jus emas benar-benar terserap, esensi sejati yang tersebar di dantian Lin Ming mulai secara spontan mengembun menjadi pusaran yang berputar, perlahan berputar. Keadaan yang awalnya kacau tiba-tiba menjadi terorganisir. Alam Siantian, tanda kondensasi nadi adalah penetrasi meridian esensi sejati, tanda alam Haltian adalah esensi sejati yang terakumulasi dalam dantian, dan tanda alam Siantian adalah esensi sejati yang membentuk sistem terorganisir di dalam dantian. Sistem esensi sejati Lin Ming adalah pusaran. Mata Lin Ming terbuka lebar, matanya berkilauan dengan busur guntur. Hua, bola air yang telah diikat oleh esensi sejati benar-benar runtuh dengan sendirinya. Sejumlah besar air terciprat ke tanah, dan Lin Ming jatuh telanjang bulat ke lantai. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Dalam satu lompatan, budidayanya telah menembus alam Siantian, dan dia juga telah menyelesaikan 100% tempering marrow. Setelah tempering marrow mencapai 100%, bisa dikatakan Lin Ming telah terlahir kembali. Kulitnya lebih halus, dan otot-otot halusnya kencang dan simetris. Lin Ming sekarang adalah seorang pemuda yang luar biasa tampan, tubuhnya mengandung aura kekuatan dan kecantikan yang lembut. Seolah-olah dia adalah mahakarya indah yang dipahat dengan tangan. Penampilan Lin Ming juga menjadi lebih dewasa. Aura tajam aslinya menyatu. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat, akan sulit untuk merasakan hal ini. Lin Ming saat ini memberikan perasaan seperti angin sepoi-sepoi, itu memiliki petunjuk untuk kembali ke keadaan semula. Siantian, kata si pesek sambil mengangkat kepala anjingnya ke atas dan ke bawah dengan sangat berlebihan. Dia menilai Lin Ming dan berkata, kamu benar-benar beruntung yang masuk ke dalam kotoran anjing dengan surga menentang keberuntungan. Anda melangkah ke ranah Siantian dan Anda mungkin belum berusia 18 tahun. Bajingan beruntung yang masuk ke dalam kotoran anjing dengan surga menentang keberuntungan. Saat Lin Ming mendengar anjing pesek itu berbicara, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mendengar seekor anjing mengatakan kotoran anjing selalu terasa aneh. Jika Anda bergantung pada obat-obatan untuk menerobos ke wilayah Siantian, fondasi Anda tidak akan stabil. Anda harus meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikannya.
Saat berkultivasi melalui sistem pengumpulan esensi, seseorang harus sangat memperhatikan setiap langkah dan melanjutkan dengan tertib. Untungnya, akar naga nirwana yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun ini memiliki sedikit kotoran. Menyempurnakannya ke dalam sistemnya tidak terlalu sulit. Alam Xiantian, dan sumsum tempering 100%. Lin Ming tanpa sadar menggenggam tinjunya, buku-buku jarinya retak. Suaranya seperti petir mini. Saat dia meninju, angin bersiul. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, dan dia dapat merobek kadal guntur alam Xiantian dengan tangan beruangnya. Darah di seluruh tubuhnya telah menjadi murni dan kental seperti merkuri emas. Lin Ming mengeluarkan pedang harta karun tingkat rendah dari cincin spasialnya. Dia mencengkeram gagangnya dengan satu tangan dan menggenggam ujung bilahnya dengan tangan lainnya. Saat dia memegang pedang di kedua tangannya, dia tiba-tiba memutar lengannya. Dengan kaca yang bergema, pedang harta karun tingkat rendah di bumi terlipat menjadi dua oleh kekuatan kasar murni dari tubuh Lin Ming. Setelah saya mencapai 100% tempering marau, kekuatan saya mungkin mencapai 200.000 jin. Ketika Lin Ming pertama kali mendapatkan kenangan dari alam para dewa penatua tertinggi, dia tahu bahwa pusat kekuatan transformasi tubuh di alam para dewa memiliki kekuatan tubuh setinggi ratusan ribu jin, bahkan hingga 1 juta jin dan lebih banyak lagi. Lin Ming mengira ini tidak terbayangkan. Tapi sekarang, tanpa menyadarinya, dia telah mencapai kekuatan luar biasa itu. Demon Sin, berapa lama waktu yang dibutuhkan tempering marauku? Mungkin lebih dari 40 jam. Kata si pesek setelah berpikir beberapa lama. Lebih dari 40 jam, itu 2 hari, 2 hari, itu sudah terlalu dini bagi pembangkit tenaga penghancur kehidupan untuk meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis. Saya akan punya banyak waktu untuk menyelesaikan apa yang harus saya lakukan. Ketika Lin Ming mengambil Cosmic Melting Furnace, dia menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal di wilayah Cakrawala Selatan. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menyembunyikan identitasnya, dan hidup mengasingkan diri di pegunungan yang jauh sambil tetap anonim. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ketiga, dia tidak akan pernah bisa keluar, jika tidak, dia akan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Dan, bukan hanya dia saja, tapi Divine Phoenix Island juga akan terjebak dalam masalahnya. Namun, jika dia tetap mengasingkan diri untuk berkultivasi dan tidak melakukan perjalanan dan petualangan, kemungkinan dia menembus ke tahap berikutnya terlalu rendah. Dengan demikian, Lin Ming hanya bisa memilih untuk sementara meninggalkan wilayah Cakrawala Selatan, dan pergi ke negeri yang jauh. Tapi sebelum dia pergi, ada beberapa hal yang harus dia selesaikan. Hutan belantara berwarna merah tua itu sangat luas dan tak ada habisnya. Tanah yang gundul dan terpencil ditutupi dengan monumen batu abu-abu, dan loh batu ditutupi dengan pesona merah yang bersinar. Itu tidak berbeda dengan kuburan yang telah dihancurkan. Di antara monumen batu, ada banyak tulang yang terkubur jauh di dalam tanah. Entah mereka manusia atau binatang, mereka semua tertinggal di bawah langit berdarah yang tak terbatas ini. Mereka telah terkubur di sini sendirian selama puluhan ribu tahun, dan mereka akan terus menyendiri seiring berjalannya waktu. Tanah ini adalah kuburan. Namun saat ini, di atas kuburan tandus ini, ada sesosok tubuh yang kurus dan halus. Sosok ini berdiri sendirian di tengah angin dingin, terbungkus dalam kesunyian yang suram. Gaun merah, penampilan yang sangat cantik, sosok ini benar-benar tidak pada tempatnya di dunia gelap ini. Wanita ini adalah Mu Qianyu. Pada saat ini, kulitnya dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Sudah 6 hari, Mu Qianyu memandang ke langit berkabut dalam keadaan linglung dan bingung. Beberapa hari terakhir ini, awan tebal berkumpul di hutan belantara yang berdarah. Awannya berwarna merah sampai-sampai tampak meneteskan darah, itu sangat menyesakkan. Mu Qianyu menatap langit yang suram, sosoknya tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia seperti patung indah yang ada di alam liar. Tunggu aku di sana, kata-kata ini bergema di benak Mu Qianyu. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kekosongan, duka, kesendirian, ketidakberdayaan. Awan gelap di langit semakin tebal dan lebat. Akhirnya, 1/4 jam kemudian, sambaran petir merah menyambar langit, dan hujan lebat turun dalam banjir besar. Tetesan besar air mengenai tubuhnya. Dan, sebenarnya ada rasa sakit. Hujan, dunia ini juga mengalami hujan. Mu Qianyu tenggelam dalam pikirannya, matanya kesurupan. Badai hujan ini sangat menakutkan. Air hujan sangat asin, dan tirai hujan yang tebal membuat penglihatan hanya beberapa puluh kaki. Rasanya seperti langit terbelah, dan seluruh air laut selatan membanjiri dunia ini. Seluruh hutan belantara yang berdarah diselimuti oleh hujan yang tak ada habisnya. Mu Qianyu tetap diam, meski air mengalir di tubuhnya. Apapun yang terjadi, dia sepertinya tidak menyadarinya. Pada saat ini, pikirannya tentang Lin Ming berada pada titik yang hampir menjadi nyata. Bab 505, di tengah hujan. Hujan yang dingin dan asin ini berasal dari perairan Laut Selatan. Ia tersedot ke dalam dunia yang rusak ini oleh badai luar angkasa dan kemudian berubah menjadi semburan kabut yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengembun di langit, terbentuklah awan gelap dan tebal. Awan ini telah berkumpul selama lebih dari 10 hari, dan menunggu untuk meluap. Sekarang, mereka menutupi langit saat membentuk tirai hujan deras,
cukup deras hingga sulit untuk membuka mata. Hanya dalam beberapa tarikan napas, air sudah cukup dalam hingga mencapai mata kaki. Saat hujan menyebar ke seluruh hutan belantara yang berdarah, hujan itu jatuh ke loh batu, membasahinya dan menyebabkan simbol merah menyala lebih terang. Seluruh tubuh Mu Qianyu basah kuyup. Di tengah hujan yang dingin dan tak kenal ampun ini, gaunnya yang cerah dan bersih kini ternoda oleh kotoran. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia bertahan dalam posisi ini. Selama 6 hari terakhir, dia tidak tidur, tidak makan sebutir nasi pun, atau minum setetes pun air. Pada saat dia diselimuti cahaya putih dari simbol pelarian, fitur wajahnya masih melekat di benaknya, menghantuinya. Dia tidak pernah merindukan seseorang dengan intensitas gila seperti itu. Jika memungkinkan, dia bersedia menyerahkan seluruh kultivasinya untuk bertemu dengannya lagi. Namun, harapan tipis yang ada di hatinya kini semakin terancam. Sudah lama sekali, jika dia baik-baik saja, lalu mengapa dia tidak datang ke hutan belantara berdarah untuk menemukannya? Baru sekarang, ketika dia kehilangan sesuatu yang disayanginya, dia merasakan sakit yang tak terlupakan ini. Mu Qianyu telah kehilangan orang tuanya saat masih kecil. Saat tumbuh dewasa, dia mengikuti gurunya. Selain tuannya, Mu Yuhuang, Lin Ming tidak diragukan lagi menduduki posisi paling penting di hatinya. Mungkin, inilah yang orang sebut cinta. Mu Qianyu merenungkan dirinya sendiri. Jika dia bisa menjalani kehidupan yang sederhana dan biasa dengan Lin Ming, bahkan sebagai manusia fana itu akan menjadi kehidupan yang hangat dan bahagia. Hujan turun di dunia yang luas ini hingga meluap sampai ke lutut. Kemudian, Mu Qianyu tiba-tiba mendengar suara samar air terbelah di belakangnya, seolah-olah seseorang sedang mengarunginya. Mu Qianyu tiba-tiba terbangun dari kebodohannya. Dia berbalik kaget melihat, di balik tirai hujan yang tak ada habisnya, sesosok tubuh buram melangkahi air ke arahnya. Nafas Mu Qianyu tercekat di tenggorokannya. Dalam cuaca berkabut dan dengan hukum dunia yang menekan persepsi, mustahil untuk mengetahui siapa orang tersebut. Namun meski begitu, saat Mu Qianyu melihat sosok ini, tubuhnya menegang dan air mata mulai mengalir dari matanya. Dia tidak perlu menebak, dia tidak membutuhkan matanya untuk melihat, dia juga tidak membutuhkan persepsinya untuk merasakan sosok ini. Hanya perasaan yang dalam dan berdenyut di hatinya yang dibutuhkan Mu Qianyu untuk mengenali orang ini. Sosok samar ini, adalah orang yang diimpikannya selama 6 hari terakhir. Lin Ming. Mu Qianyu lupa segalanya. Pada saat itu, dia bukan lagi orang suci yang angkuh dan sombong, dia juga bukan seorang guru Xiantian yang ekstrim. Saat ini, dia hanyalah seorang gadis. Seorang gadis sederhana yang terpengaruh oleh pemikiran terhadap kekasihnya. Dalam hujan lebat ini, dia dengan putus asa bergegas ke pelukan Lin Ming. Lengan putihnya seperti akar teratai putih yang menempel di punggung Lin Ming, seolah dia ingin melebur ke dalam dirinya. Saya kembali. Lin Ming membungkuk dan dengan lembut berbicara di telinga Mu Qianyu. Aku tahu, aku tahu. Mu Qianyu membenamkan dirinya di dada Lin Ming, tidak mampu menghentikan air mata jatuh. Dalam hujan deras yang sangat dingin ini, Lin Ming jelas bisa merasakan kehangatan di dadanya. Saat pasangan itu berpelukan erat, di dunia ini, selain hujan lebat, tidak ada satu suara pun. Seolah-olah tirai hujan ini mengisolasi segalanya dari dunia, dan yang tersisa hanyalah hati mereka, yang saling berdekatan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, keduanya mulai berpisah secara perlahan. Pada saat itu, suara kaca yang keras membelah udara, dan sambaran petir merah membelah langit, seolah-olah dewa di surga sedang merapal mantra. Petir ini sepenuhnya tercermin di mata Lin Ming. Dalam kilatan cahaya yang terang, seseorang dapat melihat niat membunuh yang dalam dan kental mengalir keluar. Pada saat ini, hati Mu Qianyu bergetar saat dia melihat mata Lin Ming. Dia tidak pernah tahu bahwa dunia ini begitu gelap sebelumnya. Mata Lin Ming seterang bintang, mereka cukup mempesona untuk menerangi dunia ini. Lin Ming menutup matanya, lalu membukanya sekali lagi. Saat petir menghilang, niat membunuhnya juga kembali ke tubuhnya. Dia berkata dengan nada yang sangat tenang, ayo pergi. Ikutlah denganku, untuk membunuh. Kata-kata sederhana ini mengandung rasa percaya diri dan kesombongan yang mendominasi seolah-olah ia mampu mengendalikan hidup dan mati di tangannya. Mereka menyebabkan hati Mu Qianyu bergejolak. Dia menemukan bahwa dalam 6 hari terakhir ini, budidaya Lin Ming telah benar-benar menembus ke ranah Xiantian. Bukan hanya itu, tapi tubuh Lin Ming sepertinya memancarkan aura misterius dan kuat. Meskipun dia tidak mengerti maksudnya, itu sudah cukup untuk membuat detak jantungnya semakin cepat. Lin Ming, kamu. Saya pergi ke istana kekaisaran Dewa Iblis dan memperoleh akar naga nirwana. Lin Ming tidak berencana menyembunyikan apapun dari Mu Qianyu. Dia tidak bisa, tidak mau, dan tidak perlu melakukannya. Apa? Mu Qianyu terkejut. Akar naga nirwana, surga, bukankah itu obat ajaib yang diperebutkan oleh para tetua tertinggi penghancur kehidupan? Bagaimana mungkin itu bisa berakhir di tangan Lin Ming? Ceritanya panjang. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi ini untukmu. Lin Ming mengeluarkan kotak giok persegi panjang dari cincin spasialnya. Setelah membuka kotak giok, seseorang dapat melihat akar kering di dalamnya, seolah-olah itu adalah ginseng liar yang sangat indah yang telah dikeringkan. Ini adalah, Mu Qianyu menganggap ini sulit dipercaya. Akar ini persis seperti akar naga nirwana yang tercantum dalam manual kuno yang dimiliki oleh Master Inti Revolving dari wilayah Demon Laut Selatan. Gambarnya sangat mirip dengan gambarnya, hanya saja gambarnya jauh lebih kering dan tampak lebih layu. Lin Ming berkata, ini adalah akar naga nirwana.
Saya merebusnya untuk dijadikan obat, dan 80 hingga 90% khasiat obatnya hilang. Yang tersisa adalah 10 hingga 20%, tapi masih jauh lebih unggul dari akar rambut patah dari akar naga nirwana. Batang utama akar naga nirwana menyumbang 70% energi esensinya. Sedangkan untuk 9 akar rambut hanya 30%. Akar naga nirwana secara inheren mengandung energi esensi yang sangat kaya dan murni. Setelah rusak, sejumlah besar energi esensi ini akan hilang. Akar rambut awalnya hanya sebagian kecil dari akar naga nirwana. Jika itu juga terputus dan energi esensinya hilang, maka sebenarnya tidak banyak yang tersisa. Setidaknya, itu akan jauh lebih rendah daripada akar naga nirwana layu lengkap yang pernah direbus Lin Ming untuk membuat obat. Jika Master Leluhur Feng Xian ingin menerobos ke tahap kedua penghancuran kehidupan, dia dapat merebus akar naga nirwana ini untuk dijadikan obat, atau dia bahkan dapat langsung mengkonsumsinya. Lin Ming menekan akar naga nirwana ke tangan Mu Qianyu. Akar naga nirwana ini ditujukan untuk Mu Feng Xian. Dan ketika Mu Qianyu akhirnya sampai pada titik bahwa dia juga perlu menggunakan akar naga nirwana, Lin Ming memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menyempurnakan obat tempering marau yang jauh lebih unggul untuk Mu Qianyu. Lin Ming menarik tangan Mu Qianyu ke tangannya, ikutlah denganku. Mari kita akhiri semua ini. Pada saat ini, 100 mil jauhnya, di reruntuhan perumahan murid pelataran dalam istana kekaisaran Dewa Iblis. Hujan deras sudah mulai berhenti perlahan. Meski awan belum cerah, seberkas cahaya redup kini bersinar. Di atas platform susunan pembunuhan ilusi, Lei Jingtian melihat bahwa itu benar-benar kosong, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat suram. Dengan kekuatan inti revolving Lei Jingtian yang terlambat, bahkan jika dia menggabungkan kekuatan dengan Mu Qihuo, Mu Yanzuo, dan semua orang di sini, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan setengah dari tetua tertinggi penghancur kehidupan. Awalnya, 30 master tua penghancur kehidupan berkumpul di istana kekaisaran Dewa Iblis. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan, dan bahkan dengan teknik rahasia Suan Wuji mereka hampir tidak mampu menembus penghalang pertahanan istana. Meskipun susunan-susunan candi ini jauh lebih lemah daripada susunan-susunan istana, namun tetap tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Lei Jingtian telah bergabung dengan Mu Qihuo dan Mu Yanzuo, dan terus menyerang barisan ini selama 6 hari terakhir. Tetap saja, mereka gagal menerobos rangkaian pembunuhan ilusi ini setiap saat. Namun kini, hujan deras telah membalikkan keadaan. Kekuatan guntur dari hujan badai ini sebenarnya tidak dapat diredam oleh hukum dunia ini. Lei Jingtian telah menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengendalikan guntur, dan dengan formasi susunan lainnya, dia mampu membuat persiapan yang cukup untuk mengarahkan guntur surgawi untuk menyerang susunan pembunuh ilusi, menjadi serangan terakhir yang diperlukan untuk menghancurkannya. Namun ketika susunan pembunuhan ilusi telah dipatahkan, Lei Jingtian dan Mu Qihuo melihat bahwa susunan itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada satu bayangan pun yang tersisa. Mu Qinyi menghela nafas lega saat melihat ini. Lin Ming akhirnya berhasil melarikan diri. Itu bagus. Kalau tidak, dia akan menghabiskan sisa hidupnya menyalahkan dirinya sendiri, tidak mampu bertobat atas dosa-dosanya. Bajingan itu, Lei Jingtian ingin muntah darah. Adapun Mu Yanzuo dan Mu Qingsu, mereka merasa seperti akan pingsan. Kaki mereka goyah karena hampir terjatuh. Bahkan Mu Qihuo yang biasanya tenang mendapati dirinya tidak mampu mempertahankan ketenangannya, jantungnya berdebar kencang karena panik. Semua rencananya didasarkan pada preseden bahwa ia akan dapat membunuh Lin Ming dengan lancar. Jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming dan mendapatkan garis keturunan Divine Phoenix, maka dalam waktu setengah tahun, kontrak noda darah akan menyebabkan dia kehilangan semua budidaya seni bela diri, dan dia akan menjadi cacat. Pada saat itu, apa gunanya mendapatkan 8 lapisan pertama, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, atau menjadi penguasa pulau dari Divine Phoenix Island? Semua itu tidak ada artinya. Saudara Qihuo, apa yang harus kita lakukan? Suara Mu Yanzuo bergetar. Ini bukan bahan tertawaan. Mungkin saja Mu Fengxian akan segera muncul dari istana kekaisaran Dewa Iblis. Jika mereka tidak dapat membunuh Lin Ming sebelum wanita tua itu kembali, maka mereka benar-benar akan kehilangan semua yang mereka miliki. Meskipun dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk sebelum dia melakukan pertaruhan putus asa ini, sekarang dia akhirnya sampai pada langkah ini, dia tidak dapat menerima kenyataan dari situasinya. Berhentilah panik, Mu Qihuo berkata dengan dingin. Namun, keringat dingin mengucur di keningnya. Tenang, selama kita bisa menemukannya dalam beberapa hari ke depan, itu belum terlambat. Mu Qihuo menggertakkan giginya saat dia berbicara. Saat dia berbalik dia melihat wajah Mu Qinyi yang mencibir, dan api tiba-tiba berkobar di dalam hatinya. Kamu wanita tua yang sudah mati. Ya, pedang Mu Qihuo dengan keras ditusukkan ke depan. Bilahnya seperti ular yang menyerang, menusuk tenggorokan Mu Qinyi. Saat Mu Qinyi melihat ini, dia dengan dingin mendengus dan tetap bergeming. Dia bahkan tidak mengedipkan matanya, hanya menunggu pedang ini menusuknya. Sejak awal, Mu Qinyi tidak pernah takut mati. Dasar wanita tua sialan, kamu benar-benar ingin mati. Itu tidak akan semudah itu. Pedang Mu Qihuo berhenti hanya 1 inci dari tenggorokan Mu Qinyi. Saat ini, membunuh Mu Qinyi tidak ada gunanya. Pertama, dia harus menemukan Lin Ming. Ekspresi Mu Qihuo berubah berkali-kali. Akhirnya, sebuah rencana terbentuk di dalam hatinya, dan dia tersenyum dengan kejam.
Jika dia tidak dapat menemukan Lin Ming, maka dia akan menggunakan cara apapun yang mungkin untuk memaksanya keluar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.